Karena yang namanya perilaku itu nggak bisa diubah dalam 1-2 hari, 1-2 minggu. Makin lama intensitasnya makin naik. Gimana cara handle-nya kalau saya nggak suka dengan teman anak saya yang masih kecil juga? Karena bikin anak saya punya kebiasaan negatif juga seperti dia. Sebagai seorang mama, aku bisa relate ya. Karena ya ada sih teman-teman dari anak kita yang kayak gitu juga. Aku inget banget sih waktu itu kita berdua juga sempat ngebahas ya, ini gimana ya cara ngomonginnya ke anak gitu. Karena kita tahu bahwa kalau misalkan kita langsung nyerang ke temennya, jadi kita mention, kamu jangan berteman sama si A, karena si A gini. Nah, itu akan membuat anak kita jadi merasa, loh, kok papa mama ngelarang aku berteman dengan si A ya, padahal kan dia temen aku gitu. Tapi yang waktu itu kita sama-sama diskusikan, akhirnya kita lebih ngajak ngobrol anak itu tentang perilakunya si A, bukan si A-nya. Kita ajak ngomong dia, kenapa ya harusnya tuh sebenarnya kalau misalkan marah itu, contohnya marah atau kesel itu yang benar seperti apa sih? Kalau misalkan waktu itu kita lihat, harusnya tuh kalau marah yang benar tuh gimana sih? Nah, dari situ kita bisa kasih tahu anak supaya anak itu bisa menganalisa sendiri bahwa iya ya, kenapa temen aku si A ini kalau marah atau kesel tendensinya contohnya teriak-teriak. Kita tanya lagi nih, kalau misalkan kamu tuh karena ngeliat dia terus jadi terbawa, itu sebenarnya karena memang caranya anak belajar itu dari meniru. Nah, tapi kamu coba bayangin, contohnya papa mama, kalau misalkan sampai udah seumur segini, terus kalau marah, kalau kesel di tempat umum kayak dimanapun, terus tiba-tiba teriak-teriakan gitu langsung. Kamu sendiri sebagai seorang anak, ngelihatnya gimana? Aku nggak suka dia jawab gitu. Nah, jadi dari situ kita kasih tahu ke anak, kita korelasikan dengan apa sih sebenarnya hal yang kita nggak suka dari temennya ini, bukan hanya sekedar si pribadinya si A ini gitu. Jadi kita bukan pointing ke nama temennya, tapi kita lebih ke perilakunya. Jadi yang kita harapkan adalah suatu saat nanti mau temennya berganti dari A jadi Z atau jadi siapapun, dia juga mengerti, oh ya, waktu itu yang papa mau bahas itu adalah perilaku si temen ini gitu. Ada satu hal yang menjadi tahapan perkembangan mental anak, namanya theory of mind. Theory of mind ini adalah kemampuan kita sebagai manusia untuk berpikir dari perspektif orang lain. Orang bilangnya memposisikan diri dalam sepatu orang lain, kan seperti itu. Nah, anak-anak mulai mendapatkan milestone theory of mind ini itu dari umur kalau nggak salah 4 tahun. Dan kita buat orang dewasa, kita bisa punya level theory of mind sampai 7 kali. Jadi kalau kita nonton film, kalau kita denger ada temen si A cerita tentang misalkan kakaknya punya temen terus mengalami kerugian, kita kan berarti udah dari teman kita punya kakak, punya temen, itu udah sekian level ya. Anak-anak itu masih harus dipancing, karena kemampuan mereka baru sampai 1 atau 2 tahap aja levelnya. Waktu kita membahas perilaku teman anak kita, dan kita berusaha menempatkan posisi teman anak kita ini bukan sebagai temannya, tapi sebagai seorang anak yang punya perilaku tertentu. Itu membuat anak kita mulai bisa memahami bahwa bukan masalah si teman ini secara pribadi, secara karakter, atau secara nama, tapi masalah perilakunya. Sehingga kalau perilakunya ini suatu saat dia dapatkan dari orang yang lebih tua, atau teman yang lain, atau misalkan dia melihat di mall, di tempat keramaian, di restoran, dia juga bisa mulai memahami bahwa bukan temennya itu yang bersalah, tapi ada perilakunya yang tidak sesuai dengan nilai keluarga kita. Karena perilakunya ini bisa membawa konsekuensi yang negatif kepada orang lain. Nah, kalau anak kita sampai saat itu lagi main bareng dan temennya itu melakukan perilaku negatif, anak kita pun juga bisa jadi korban. Misalkan kena pukul, kena lempar barang, kena teriakan.
Waktu dia mengerti itu, dia mulai lebih bisa menjaga diri. Saya nggak ngomong langsung bisa menjaga diri seperti orang dewasa, enggak ya. Tapi mulai bisa punya pertimbangan untuk menjaga diri lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang kita mau anak kita punya perspektif di situ. Demikian juga kalau misalkan kita sebagai orang tuanya juga punya teman yang kita mau kurangi, kita mau jaga jarak dari teman kita. Jelaskan juga ke anak, karena itu akan membantu pemahaman anak kita bahwa nggak cuman masalah dia dengan pertemanannya dia aja, tapi kita sebagai orang dewasa dengan pertemanan kita pun kita juga melakukan itu, menjaga jarak. Ya kalau kita punya temen, misalkan 2 family lagi makan di restorannya, makan malam bareng, terus pesanannya salah. Nah, bukannya ngomong sama waiternya baik-baik, tanya salah, mungkin ketukar dengan meja lain, kasihan nanti meja lainnya salah juga. Tapi teman kita malah tiba-tiba marah-marah, teriak-teriak, gebrak meja, entah misalkan sampai lempar kertas orderan atau lempar tisu. Kita kan juga akan males ya ngadepin kayak gitu, dan anak kita juga akan kaget. Sebelum itu terjadi, waktu teman kita mulai menunjukkan temperamen yang lebih tinggi dari yang seharusnya, kita bisa mulai jaga jarak dan juga mulai menjelaskan ke anak kita. Karena yang namanya perilaku itu nggak bisa diubah dalam 1-2 hari, 1-2 minggu. Dan seiring berjalannya waktu, makin lama intensitasnya makin naik. Juga konsekuensi negatifnya saat nanti dia bertemu dengan seseorang yang misalkan punya jabatan lebih tinggi atau bahkan punya temperamen yang lebih tinggi lagi, ya mereka akan debat terbuka dan nggak menutup kemungkinan adu fisik. Itu yang kita nggak mau terjadi. Jelaskan itu ke anak kita, sehingga dia tahu ini adalah value keluarga kita untuk tidak berteman dengan orang-orang, dewasa maupun anak, dengan perilaku tertentu. Bukan masalah teman dia, bukan masalah teman papa mamanya, tapi yang jadi masalah adalah perilakunya tidak sesuai dengan nilai keluarga kita. Saat kita jelasin ke anak soal batasan pertemanan ini ya, kita juga harus kasih tahu bahwa kenapa sih kita tuh batasin, karena apa yang kita lihat dan itu terus-menerus terjadi, maka kita akan menyerap dan tanpa sadar kita juga akan melakukan hal yang serupa. Nah, itu yang kita harus jelaskan ke anak. Kita sering kali bilangin ke anak kami berdua ya, kita bilang bahwa jangan seperti itu, jangan melakukan misalkan contohnya kesal sedikit teriak. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Segala sesuatu yang diulang terus akan jadi kebiasaan. Dan kenapa sih kita nggak mau dia seperti itu? Kita juga jelaskan. Waktu itu kita ngomong ke dia bahwa kita nggak mau dia terbiasa teriak-teriak, karena suatu saat nanti kalau ada hal yang penting yang tiba-tiba misalkan dia lihat ada serangga yang berbahaya, dia teriak, kita anggapnya udah, dia memang setiap hari mah kerjaannya teriak-teriak gitu. Ini pasti bukan sesuatu hal yang penting. Kita jelasin itu ke dia. Sampai suatu saat, karena dia juga berusaha berubah, tiba-tiba dia teriak, "Papa, Mama," gitu kan, manggil. Dan kita langsung sigap gitu. Ternyata emang waktu itu case-nya ada serangga ya, serangga lumayan besar dan memang itu bisa menggigit gitu. Jadi pas kejadiannya langsung kita ngomong gitu, kasih tahu. Nah, ini kan kejadian tadi waktu kamu teriak, Papa Mama langsung datang. Kenapa? Karena kamu ini nggak biasa-biasanya teriak seperti itu. Tapi kamu coba bayangin kalau waktu itu kamu lanjut teriak-teriak terus sampai akhirnya Papa Mama tuh ya udahlah, kamu emang udah biasa teriak-teriak. Jadi waktu ada kejadian seperti ini, Papa Mama juga ya santai aja gitu. Itu yang kita berdua lihat di mukanya dia, kayak tiba-tiba dia ngerasa, iya nih, connect gitu. Apa yang Papa Mama sempat bilangin, terus itu kejadian dan match sama pengalamannya dia. Jadi yang pertama, sabar-sabar ya parents. Ini bukan hal yang gampang, apalagi saya juga tipe orang tua yang gemes banget gitu kalau ngelihat anak ngikutin habit temennya yang nggak baik gitu, nggak sesuai dengan nilai keluarga kita. Dan di sekolah pasti banyak sekali pengaruh teman-teman dia, teman main, teman les, teman di kelas. Tapi ingat bahwa kasih tahu ke anak soal perilaku
ingetin itu berulang-ulang dan kaitkan itu dengan ya kita sebagai seorang dewasa, teman-teman atau saudara yang parents punya juga, kaitkan itu juga supaya anak kita juga bisa relate dengan apa yang kita kasih tahu, yang kita coba jelasin ke mereka. Dengan berjalannya waktu, kita coba ambil kesempatan saat ada kejadian yang match dengan apa yang udah pernah kita bahas dengan anak, kasih tahu ke anak supaya dia bisa mengerti dan tersambung di kepalanya. Tetap semangat, you got this. Klik like, boleh komen di bawah ini, komen pertanyaan apa yang parents bingung, apa yang parents struggle dengan kehidupan proses parentingnya dengan anak-anak. Dan juga jangan lupa klik subscribe. Kami bahas banyak sekali pertanyaan yang disubmit oleh banyak parents sebelumnya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan kami mencoba menjawab secara sederhana dan praktis, tapi dengan perspektif psikologi dan neuroscience. Tetap semangat parents, you got this, and see you next time.